Halo Jemaat GB House of Joy, senang sekali dapat menyapa Anda semua dalam ibadah online hari ini. Dan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Ada beberapa panduan yang dapat kita ikuti sebelum kita memulai ibadah hari ini ya. Yang pertama, pastikan koneksi internet di rumah Anda dalam keadaan yang baik ya. Dan yang kedua, kami sangat menghimbau untuk Anda dapat mengikuti ibadah online hari ini dari awal sampai akhir ya. Selama tayangan ibadah online ini berlangsung, terdapat live chat serta kolom komentar yang dapat Anda gunakan untuk saling menyapa loh. Dan yang ketiga, ayo kita sama-sama ekspresikan pujian kita bersama keluarga tercinta kita yang ada di rumah. Yuk, kita mau satukan hati, kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh ada Tuhan di bulan yang baru dan bulan akhir Tuhan di tahun 2020 ini. Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, terutama jemaat-Mu GBI House of Joy ya Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Persiapkan hati kami Tuhan, jiwa kami, pikiran kami, supaya kami mendapatkan satu pesan, satu rema yang luar biasa selama ibadah ini berlangsung. Berkati juga Tuhan para tim pelayan-Mu ya Bapak, baik itu tim Praise and Worship ataupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami yakin dan percaya hadirat Tuhan dimanapun kami berada, itu dapat turun atas setiap kami dan menjamah setiap kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya di rumah-rumah, dimanapun saudara kita berada. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan, amin. Sebab kita merindukan perjumpaan akan Dia. Yeay. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Mari kita tinggikan Dia, kita puji Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Kami buka hati kami Tuhan. I want to see you high, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Say, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. I want to see you. Once again, say, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Merindukan Engkau. I want to see you. Berjumpa dengan Engkau, Tuhan. I want to see you high. Come on. See you high and lifted up. Hey. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love
Siapakah kami Tuhan? God Almighty, God Almighty, Lord of glory. You have called me friend, God Almighty, God Almighty, Lord of glory. Once again say, kita sama-sama nyatakan, God Almighty, God. Kami serukan Tuhan kebesaran-Mu, sehingga bangsa-bangsa Tuhan mengaku Engkau Allah yang luar biasa. Me friend. Kembali lagi katakan, I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. A friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Sama-sama serukan. Mari lebih lagi saudara-saudara nyanyikan pujian. He calls me friend. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh pujian yang luar biasa dapat kita rasakan, bukan? Ada amin, saudara? Nah, tiba saatnya kita akan memberi melalui persembahan. Sebelumnya saya informasikan, baik persembahan biasa, diakonia, ataupun perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan QR Code atau melalui transfer di rekening yang tertera di layar saudara. Jika sudah, yuk kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, tiba saatnya Tuhan kami memberi melalui persembahan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan ketika kami memberi karena kami terlebih dahulu tahu Tuhan bahwa Engkau sudah mengasihi kami. Dan Tuhan, kami mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa, melalui persembahan kami ya Bapa. Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, baik itu pekerjaan mereka dan keluarga mereka, karir mereka. Tuhan, berkati lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara. Sembari kita memberi, ada beberapa informasi sepekan yang akan saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama, ibadah online hari ini disertai juga dengan ibadah sekolah minggu serta GC. Saya sangat menghimbau untuk orang tua dapat mengajak atau mensupport anak-anaknya mengikuti ibadah online hari ini ya, via Zoom pukul 11 siang. Dan tidak kalah pentingnya untuk orang tua juga adik-adik nih, di minggu depan akan diadakan perayaan Natal secara virtual khusus sekolah minggu melalui Zoom. Adik-adik juga orang tua boleh menghubungi kakak pembina sekolah minggunya ya di nomor yang sudah ada di bawah ini. Yang kedua, saudara, untuk kamu yang berjiwa muda, kembali kami mengingatkan untuk terus tergabung dalam Outreach at Home yang diadakan setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, serta live talk setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram @outreachjkt. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda boleh menghubungi nomor yang sudah tertera pada layar Anda, baik melalui via telepon maupun chat di WhatsApp. Sekian informasi sepekan minggu ini. Untuk informasi-informasi lebih lanjut, Anda dapat mengikuti Instagram GB House of Joy di @gbi_HOJ. Mari saudara, kita mau lanjutkan ibadah kita hari ini. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kalau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan saat ini. Dimanapun kami boleh berada Tuhan.
bukan sebuah kebetulan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya mau berharap padamu, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari dengan yakin katakan, Yesus, amin. Ku percaya, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Meskipun kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya, kami pegang janji firman-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Yes, Lord, terjadi di dalamku. Yesus, sungguh. Mari sekali lagi dengan yakin katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Kami buka hati kami buka tangan kami angkat tangan kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi nyatakan, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Yesus namanya. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu dengan kerinduan Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan luar biasa. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, bulan terakhir dari tahun 2020. Dan saudara, tanpa kita duga tahun ini kita masih terus dalam situasi pandemi dan kita harus akhiri dalam kondisi yang saat ini sedang kita alami. Tetapi itu tidak berarti memutuskan pengharapan kita, saudara, untuk masuk di tahun 2021. Karena memasuki tahun 2021, saya percaya, saudara, sebagaimana Tuhan menyertai kita sampai akhir tahun 2020 ini, dengan penjagaan, dengan perlindungan, dengan penyertaannya, sedemikian rupa juga memasuki tahun 2021 dan seterusnya, Dia akan tetap menyertai saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kita masuk di bulan Natal. Bulan Desember adalah bulan di mana kita merayakan kelahiran Kristus yang pada hakikatnya Dia lahir untuk menjadi manusia sama seperti kita, tetapi Dia juga Tuhan atas setiap kehidupan kita. Tema yang kita ambil dari gembala sidang kita yaitu lahirnya Yesus Sang Mesias. Nah, di bulan ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita merenungkan bersama-sama beberapa perkataan yang Yesus ucapkan, yaitu perkataan akulah. Ada beberapa perkataan di mana Yesus mengungkapkan, memberitahukan kepada pengikut-pengikutnya bahwa Dia bahwa akulah. Nah, ketika kita mengerti kata akulah, contoh akulah roti hidup. Pada saat kita mengerti bahwa Dia adalah roti hidup, saudara, kita akan mengerti untuk apa Dia lahir sebagai Mesias dalam setiap kehidupan kita.
Nah, di minggu ini saudara, saya akan mulai perenungan kata yang pertama, perkataan Yesus yang pertama, yang dikatakan, "Akulah roti hidup." Nah, saudara, ada 2 poin yang saya ingin saudara dan saya kita renungkan bersama-sama. Poin yang pertama adalah, apa alasan kita mencari Yesus? Apa alasan kita mencari Yesus? Yang kedua adalah, apa betul Yesuslah yang memuaskan jiwa kita? Mari kita sama-sama baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, sedikit penjelasan kenapa Yesus mengatakan, memberikan perumpamaan atau perkataan, "Akulah roti," dengan mengambil roti sebagai perumpamaan untuk menyatakan, memperkenalkan dirinya di hadapan, di antara orang banyak. Nah, saudara, roti sama seperti kita orang Indonesia, menjadi nasi, menjadi kebutuhan pokok setiap kita semua. Demikianlah saudara, orang-orang Yahudi pada zaman itu, kebutuhan pokok makanan sehari-hari mereka adalah roti. Sama seperti kita, kalau belum makan nasi, katanya belum kenyang gitu saudara ya. Demikian juga kondisi pada zaman itu untuk orang-orang Yahudi, roti menjadi kebutuhan pokok makanan sehari-hari mereka. Akan lebih mudah untuk kita menangkap, atau pada saat Yesus memberitahu kepada orang banyak bahwa "Akulah roti hidup", itu sama halnya bahwa tanpa roti kita tidak bisa hidup. Tanpa nasi gitu saudara ya, perut kita nggak bisa kenyang. Nah saudara, itulah maksud daripada kenapa Yesus mengungkapkan, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah roti hidup. Nah saudara, roti berbentuk jasmani memberikan rasa puas atau kenyang untuk tubuh jasmani kita. Tetapi di ayat ke-33, Yesus katakan bahwa dialah roti yang turun dari sorga. Artinya saudara, selain kita dipuaskan, dikenyangkan dengan kebutuhan sehari-hari berbicara tentang roti, tetapi saudara, ada kebutuhan yang rohani yang hanya bisa dipuaskan, dikenyangkan oleh Yesus yang lahir sebagai Mesias. Yang sampai sini mengerti, katakan amin. Nah, saudara, yang kedua yang saya coba jelaskan sedikit singkat, saudara. Perikop ini berbicara di awal perikop ini tentang mujizat 5 roti 2 ikan. Di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, saudara, kemudian dilanjutkan dengan berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air, dan ada satu perikop yang menjebatani, saudara, itu berjudul "Orang Banyak Mencari Yesus". Kita akan mulai membaca dari perikop "Orang Banyak Mencari Yesus", Yohanes 6 ayat ke-22. Mari kita simak dan kita baca bersama-sama. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa dia di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum. Untuk apa saudara? Dikatakan untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, ini garis bawahi kata ini saudara, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kenyang." Nah saudara, sudah peristiwa memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. Orang banyak, makin banyak lagi, makin seru lagi, asik lagi mencari Yesus kemana-mana. Dia cari ke sebelah sana, dia cari ke sebelah sini, mungkin ada di kerumunan rumputnya, murid-muridnya gitu saudara ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Yesus tidak ada. Pada akhirnya mereka melihat atau ketemu Yesus ada di seberang lautan. Nah saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara, mereka
pergi untuk mencari Yesus. Dan pada saat mereka ketemu dengan Yesus, orang banyak itu bertanya, "Rabi, bila mana engkau sampai di sini?" Nah saudara, mungkin sebuah pertanyaan yang perlu jawaban dan tidak jawaban. Sudah pasti bagaimanapun caranya Yesus bisa sampai di situ, saudara ya. Nah saudara, tetapi yang saya bilang garis bawahi, jawaban dari Yesus adalah bukan, ya saya naik perahu sampai di sini, ya saya jalan kaki. Bukan gitu, saudara. Tetapi Yesus jawab demikian, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, ini yang menjadi pengantar, saudara. Poin yang pertama, apa alasan kita mencari Yesus? Saudara, orang banyak itu mencari Yesus, saudara, dengan begitu macam problema hidup mereka, dengan begitu macam keinginan, tujuan dalam hidup mereka, saudara. Tetapi pada saat Yesus ada, pada saat Yesus telah memberi makan mujizat pada saat Yesus telah melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan, saudara, orang-orang itu dikatakan oleh Yesus, bahkan mereka tidak melihat tanda-tanda mujizatnya. Padahal tanda-tanda mujizat itu, saudara, ketika kita mengalaminya, itu merupakan sebuah pintu awal agar apa, saudara? Untuk saudara melihat sesuatu yang lebih besar lagi, mujizat yang lebih dahsyat lagi, yaitu Yesus itu sendiri. Tetapi saudara, Yesus katakan bahwa orang banyak itu bahkan gak melihat tanda. Orang banyak itu Yesus katakan dia mencari Yesus karena telah kenyang, saudara. Telah puas dengan roti itu. Nah, saudara, bicara tentang ini adalah antusias orang banyak itu. Antusias mereka mencari Yesus, saudara. Mereka mencari hanya untuk apa? Memuaskan kebutuhan jasmani mereka saja. Orang banyak itu datang mencari Yesus cuma untuk, aku sudah puas, aku kenyang. Jadi kalau ikut Yesus, aku kenyang. Kalau ikut Yesus, aku diberkati. Kalau ikut Yesus, pekerjaanku akan cepat naik. Kalau ikut Yesus, saudara, aku akan mengalami kesuksesan. Saudara, mereka nggak melihat tanda-tanda mujizat untuk sesuatu mujizat yang lebih besar, yaitu Yesus itu sendiri. Mereka mencari Yesus cuma apa, saudara? Karena Yesus dapat memberikan kepuasan untuk apa yang mereka cari di dunia ini. Mereka cari makan, cari uang, cari kedudukan. Mereka mencari Yesus untuk kepuasan jasmaninya saja. Karena Yesus katakan, sesungguhnya mereka mencari aku, kamu mencari aku karena kamu telah kenyang. Saudara, Yesus bukan tidak peduli untuk memberkati kita semua. Yesus sangat peduli untuk memberkati saudara. Saya ambil contoh, saudara, di dalam Matius 15 ayat 32. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, Yesus peduli untuk orang-orang yang mencari dia. Yesus mau memberkati dia secara jasmani. Dia mau menyediakan makanan untuk orang banyak yang datang mencari dia. Bahkan kalau saudara lihat di Yohanes juga, Filipus menanyakan di mana kita dapat membeli roti untuk memberi mereka makan. 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Saudara, Yesus bukan tidak peduli untuk memberkati kita. Ya, Yesus sangat mengasihi saudara. Dia sangat peduli untuk memberkati kehidupan jasmani, untuk apa yang akan kita makan, apa yang akan kita kerjakan, untuk kesuksesan, keberhasilan, kehidupan saudara selama saudara ada di dunia ini. Tapi pertanyaannya adalah pada hari ini, ketika Yesus begitu punya belas kasihan dan kepedulian untuk memberkati kehidupan kita, pertanyaannya adalah apa alasannya kita mencari Yesus?
Apa alasan saya dan saudara hari ini, di bulan ini, Natal ini, merayakan Yesus yang lahir sebagai Sang Mesias dalam kehidupan kita? Apa alasan kita mencari Dia? Apakah alasan kita sama seperti orang banyak yang hanya mencari untuk kebutuhan jasmani kita saja? Apakah kita sama dengan mereka? Karena kita udah kenyang, kita udah diberkati. Oh, saya harus cari Yesus supaya saya terus diberkati. Oh, saya naik pangkat ketika saya ikut Yesus. Saya mulai melayani, karir saya cepat naik. Apakah itu, saudara? Saudara, mungkin kita semua ada yang di awal-awal ketika kita mulai mau percaya kepada Yesus, mulai mengikut Yesus, mulai mau datang ke gereja karena ada iming-iming, oh ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti berhasil, ikut Tuhan jadi kaya, ikut Yesus jadi kaya. Saudara, mungkin kita ada yang diiming-imingi, saudara, pada saat kita lagi bergumul bagaimana ada di dalam titik kehidupan kita yang benar-benar lagi membutuhkan keberhasilan, kesuksesan. Tiba-tiba saudara mendengar gemaan seperti itu, ikut Yesus kaya, ikut Yesus sukses. Akhirnya saudara datang ke gereja dan saudara diberkati, saudara, dan saudara jadi antusias. Bukan karena Yesusnya, tetapi saudara antusias sama seperti orang banyak itu. Karena antusias, semangat, karena sejak ikut Yesus, saudara dipuaskan secara jasmani. Saudara, hari ini, saudara, mari kita renungkan di momen Natal ini, di bulan Natal ini, lahirnya Sang Mesias. Apakah Yesus lahir dalam hidup saudara? Apakah alasannya ketika Yesus lahir dalam hidup saudara? Apakah alasan kita hanya untuk mencari kebutuhan jasmani di dalam Dia? Atau saudara mencari Yesus karena saudara tahu bahwa saudara adalah murid Kristus. Saudara mencari Yesus, saudara menyadari bahwa ketika aku mengikuti Dia, ketika Yesus lahir di dalam hatiku, Mesias lahir di dalam hatiku, aku tahu adalah tujuan aku mengikut Dia adalah untuk menjadi murid-Nya. Dan ketika kita menjadi murid, saudara, kita sudah bahas selama beberapa bulan terakhir ini, ada banyak harga yang harus dibayar. Ada banyak, saudara, problema kehidupan yang tetap sama ketika kita ikut Yesus. Apa yang dialami orang dunia, kita juga akan alami itu. Dan bahkan, saudara, ketika kita mengalami berbeda, kita akan punya kekuatan untuk melewati pergumulan kita. Ketika kita mengikut Yesus, kita dikatakan harus pikul salib kita. Harus ada gak enaknya mengorbankan keakuan kita, meninggalkan yang lama, nilai-nilai, pandangan, dosa, kebiasaan buruk yang lama, saudara. Karena kita tahu bahwa untuk menjadi seorang murid membutuhkan pengorbanan, harga yang harus dibayar untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Saudara, saya berdoa supaya kita semua tidak menjadi seperti orang banyak yang hanya mencari Yesus dengan alasan karena Yesus sudah memuaskan kehidupan jasmani kita. Tapi saya rindu mengakhiri di tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021, saudara mengikut Yesus karena saudara ingin menjadi seperti Yesus, menjadi murid Kristus. Artinya saudara harus siap untuk memikul salibnya, bayar harganya. Ada hal yang tidak enak yang harus kita tinggalkan dari kehidupan kita yang lama. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, di poin kedua, apa betul Yesus yang memuaskan jiwa kita? Yesus katakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di awal, saudara, saya sudah sampaikan bahwa roti berbicara kebutuhan pokok, makanan sehari-hari. Saudara ingat di dalam Yohanes pasal yang keempat, pada saat Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur, saudara, di pinggir sumur, dekat sumur itu, saudara. Yesus lagi berbicara tentang air kehidupan. Dan Yesus juga mengatakan kepada perempuan itu, dia katakan bahwa kalau kamu minum dari air yang diambil dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum dari air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi. Saudara, dua kesamaan, roti, air, roti mencukupi kebutuhan pokok, makanan jasmani, air sebagai kebutuhan jasmani, tubuh jasmani kita.
Dan di dalam Matius 5 ayat ke-6 juga dikatakan, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yesus selalu, saudara, mengambil perbandingan, perumpamaan tentang roti, air yang mencukupi kebutuhan tubuh jasmani. Tapi dia juga lagi berbicara sebenarnya, saudara, sama seperti air dan roti yang memuaskan kebutuhan jasmani kita, demikianlah air, roti yang dari surga itu akan memuaskan kebutuhan jiwa kita. Yang jadi pertanyaan hari ini, saudara, ketika kita menangkap apa yang dipuaskan oleh jasmani untuk tubuh kita, saudara, benarkah bahwa Yesus itu sudah memuaskan? Benarkah bahwa selama ini saudara dipuaskan oleh Yesus dalam kehidupan kita? Apakah ternyata selama kita mengikut Yesus, hari ini sampai hari ini, ternyata kita nggak mendapatkan kepuasan di dalam Yesus itu sendiri? Ternyata sampai hari ini, saudara, kita puas, kita kenyang dengan makanan yang diberikan karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dengan kekuasaan, kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan kita, dengan apalagi dengan pasangan suami atau istri yang diberikan gitu, saudara, yang Yesus sediakan. Karena saudara, ada orang yang dipuaskan, saudara, bukan karena Yesus itu sendiri, tapi karena begitu banyaknya hasil yang sudah dia kerjakan, dan hasilnya kekayaan, istri yang cantik, suami yang ganteng yang dapat memuaskan kehidupan, kasih sayangnya, kedudukan, jabatan, dan ternyata itulah yang memuaskan mereka. Dan kalau itu tidak sampai kesampaian, mereka akan bersungut-sungut, mereka akan bersungut-sungut, akan mengeluh, akan kecewa. Oh, ternyata ikut Tuhan tidak seperti yang digemakan, tidak seperti yang digongkan, akan sukses, akan kaya. Nah, saudara, seperti contoh orang muda yang kaya dalam firman Tuhan. Pada saat Yesus berkata, jualah seluruh hartamu dan datang ikutlah aku. Orang kaya itu kembali menunduk, saudara, meninggalkan Yesus. Karena apa, saudara? Mungkin buat dia kekayaannya adalah yang memuaskan dia. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa betul Yesuskah yang memuaskan hidup kita? Yesus katakan, akulah roti hidup. Yesus merindukan, saudara, sebagai murid Kristus, kita semua tidak terbawa dengan apa yang dunia tawarkan. Kita semua tidak terbawa, saudara, dengan barang-barang, dengan segala macam kedudukan, kekuasaan, jabatan yang dunia tawarkan. Bukan berarti saya bilang kita tidak boleh. Enggak, saudara. Kita sebagai orang yang percaya dalam Kristus, tadi saya sudah katakan, Yesus pun menginginkan kita diberkati sebagai orang yang percaya di dalam Dia, karena Dia juga pun mau memberkati kita. Tetapi saudara, jangan sampai saudara dan saya mengikuti arus dunia ini, sehingga apa, saudara, pada akhirnya kita tidak mencari Yesus yang sesungguhnya, tetapi kita mencari apa yang menjadi kepuasan kita, yaitu yang dunia tawarkan. Yang percaya katakan amin, atau yang saudara mengerti sampai sini katakan amin. Tuhan mau, saudara, kepuasan yang utama. Yesus mau kepuasan yang utama, saudara, itu ada di dalam Dia. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudara, dikatakan demikian. Paulus, ini lagi Yohanes menuliskan, saudara, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, kata baik-baik saja, kata sehat-sehat saja, di dalam perikop ini, di dalam kalimat ini, atau di dalam ayat ini, saudara, itu sama halnya dengan berkat jasmani. Kehidupanmu baik-baik saja, keluargamu baik-baik saja, karirmu baik-baik saja, usahamu baik-baik saja, dan bahkan di situ ditekankan kesehatanmu sehat-sehat saja gitu, saudara, ya.
Dia bilang sama seperti apa saudara? Jiwamu baik-baik saja. Saudara, artinya pada saat jiwamu baik-baik saja, itu berbanding lurus. Pada saat engkau baik-baik saja, jiwamu baik-baik saja, maka keluargamu, kesehatanmu, usahamu, jabatanmu, kedudukanmu, keuanganmu, itu pun akan baik-baik saja. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara, kalau saudara hari ini memfokuskan hanya untuk mencari kesehatanmu, kekuasaanmu, kedudukanmu, jabatanmu, keluargamu, engkau mencari itu yang memuaskan jiwamu, saudara, sementara jiwamu tetap khawatir, tetap ketakutan, tetap bersungut-sungut, mengeluh, banyak kecewa, banyak melihat orang, mengkritik orang, menghakimi orang, sementara jiwamu mengalami yang demikian, saudara itu tidak sama. Maka engkau mencari ini dengan susah payah. Engkau cari kekuasaan dengan begitu luar biasanya sampai meninggalkan keluargamu. Engkau cari uang sampai habis, sampai kesehatanmu menurun. Saudara, ini akan demikian lelahnya, capeknya saudara mencari. Karena apa? Jiwamu, saya katakan, tidak sehat. Masih banyak kecewa, masih banyak takut, masih banyak khawatir. Bisa menghakimi, banyak mengeluh, bersungut-sungut. Tapi ayat firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat kedua ini, saudara, dia katakan jika jiwamu sehat, jika jiwamu baik-baik saja, maka berbanding lurus, saudara, keluargamu, kesehatanmu, jabatanmu, kedudukanmu, keuanganmu, itu akan baik-baik saja. Nah, saudara, banyak orang mencari, memfokuskan yang di sini terlebih dahulu. Mereka cari apa yang memuaskan jasmaninya mereka. Tapi mereka nggak peduli dengan keadaan jiwa mereka. Nah, pada saat Yesus berkata, akulah roti hidup, yang menjadikan kebutuhan pokok yang utama keseharian yang kita secara jasmani kita cari, demikianlah Yesus juga bilang, ayo kamu cari dulu aku, puas di dalam aku, kenyang di dalam aku, maka jiwamu akan baik-baik saja. Jiwamu dikenyangkan dengan kedamaian, kesejahteraan, keberanian, kekuatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Jiwamu akan dipuaskan dengan kematianku yang di kayu salib menebus dosa-dosamu. Darahku dicurahkan untuk memberikan mujizat kesehatan. Ketika engkau mengalami jiwa yang baik-baik saja di dalam kebenaran firman Tuhan, maka berbanding lurus keluargamu baik-baik saja, kekayaanmu, materimu, kesehatanmu pun itu akan baik-baik saja. Bisa menangkap sampai sini, saudara? Itulah Yesus katakan, akulah roti hidup. Nah, saudara, di dalam perenungan bulan ini, pada saat Yesus lahir, Sang Mesias itu lahir dalam kehidupan kita, benarkah sampai hari ini, memasuki di masa pandemi ini, benarkah ini menjadi perenungan buat kita? Benarkah, saudara, bahwa engkau sudah dipuaskan oleh Yesus? Atau dalam masa pandemi ini, saudara juga menyadari, iya ya, saya ternyata belum dipuaskan sepenuhnya. Yesus menjadi kepuasan hidup saya. Saudara, di masa pandemi ini orang akan banyak ketakutan, kekhawatiran. Tapi saudara, kalau saudara tahu bahwa Yesus Sang Mesias lahir, akulah roti hidup, dan saudara dikenyangkan, dipuaskan karena kebenaran firman Tuhan, karena Yesus yang lahir dalam hatimu, maka saudara, ketika jiwamu puas, saudara akan dipuaskan dan diberkati di dalam anugerah Tuhan. Amin, saudara. Saudara, apa yang bisa kita renungkan bersama-sama? Yang pertama adalah, apa alasan kita mencari Yesus? Apakah kita termasuk di kategori orang banyak yang cuma senang mendengarkan firman Tuhan, khotbah, dan saudara merasa saudara orang saleh, kita merasa bahwa kita orang saleh, pokoknya berkat jasmani yang itu memuaskan kita? Atau sungguh-sungguh saudara menyadari bahwa saya mencari Yesus karena saya mau menjadi muridnya,
Yang kedua yang kita perlu renungkan bersama-sama. Apa betul Yesus yang memuaskan jiwa kita? Atau sampai hari ini kita masih menyadari bahwa sebenarnya yang memuaskan jiwa kita itu adalah uang. Yang memuaskan jiwa kita adalah jabatan. Yang memuaskan jiwa kita adalah suami kita, istri kita. Hal-hal jasmani yang dunia tawarkan. Jangan ikut arus dunia, saudara. Tetapi mari cari kepuasan jiwamu di dalam firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Karena janjinya, firman itu yang memuaskan kehidupan kita. Saudara, demikianlah perenungan akulah roti kehidupan. Dia mau menjadi roti kehidupan di dalam jiwa saudara. Dia mau memuaskan jiwa saudara. Maka carilah dia dengan sungguh-sungguh. Bacalah firman Tuhan. Carilah dia. Berdirilah dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika jiwamu baik-baik, maka hidupmu akan baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Saudara, biarlah ini perenungan memberkati saudara. Jadikan Yesus satu-satunya Allah, Raja, Mesias dalam kehidupan saudara. Dan mari kita sama-sama berdoa, minta pada dia roh yang lapar dan haus, hingga dia dapat memuaskan kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada pada hari ini, ketika mereka mendengar firman Tuhan, aku berdoa, Tuhan impartasikan, berikan kepada setiap jemaat-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau memberikan roh yang lapar, manifestasikan roh yang lapar dan haus secara rohani untuk mencari Engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, biarlah kami mengalami kelaparan, kehausan rohani, untuk terus mencari bersekutu, mau mendengar suara-Mu, mau berbicara kepadamu, mau bersekutu dengan Engkau, memiliki hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kelahiran-Mu yang kami rayakan di bulan ini sebagai Mesias, itulah yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami datang merayakan, mencari Engkau Tuhan, kami dapat bersekutu, berharap, berdiri, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini aku berdoa Bapa, biarlah perenungan akulah roti kehidupan ini, akulah roti hidup ini Tuhan dapat menjadi berkat buat setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami mau menjadi murid Kristus, kami mau mencari Engkau di dalam setiap hal, keadaan, pergumulan yang kami alami. Karena kami tahu bahwa Yesuslah yang menjadi jawaban buat kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu hari ini selesai, dan semua firman ini jadi berkat di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan saat ini hamba berdoa mau bersyafaat untuk seluruh jemaat-Mu. Kalau ada yang dalam pergumulan, ada beban-beban yang berat, ada pergumulan kesehatan, mungkin membutuhkan jawaban untuk pergumulan keuangan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, bukakan jalan keluar, buka pintu yang tertutup Tuhan, biar mujizat terjadi dan tanda-tanda mujizat mereka melihat, dan mereka melihat kepada yang lebih jauh lagi bahwa mujizat itu adalah Yesus sendiri dalam hidup mereka. Aku berdoa, lindungi dan jagai Bapa, dan biarlah kami dapat mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur bahwa sampai hari ini kami dapat merasakan disertai Tuhan di dalam setiap area kehidupan kami. Aku bersyafaat untuk jemaat Tuhan, berkati hidup mereka. Tuhan, berkati hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kami akan lanjutkan dalam keadaan yang sangat baik, sangat luar biasa. Dan kami juga teringat untuk gembala sidang kami. Kami berdoa memberkati Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa berkati dimanapun gembala sidang kami sedang melayani atau sedang
melakukan aktivitasnya. Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, dan biarlah sebelum kami akhiri, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, dan terima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Mari lanjutkan setiap aktivitasmu, yang bekerja, yang melakukan semua aktivitas, diberkati Tuhan di dalam nama Bapa dan di dalam nama Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Perlindungan, persekutuan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan Tuhan Yesus selalu menyertai saudara. Selamat hari Minggu. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh?
kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. It's amazing.